pembahasan daripada multimedia. Yang nantinya pembahasan kita hari ini adalah mencakup tentang sejarah multimedia, pengertian multimedia menurut etimologi, pengertian multimedia menurut terminologi, dan juga pengertian dan juga fungsi daripada multimedia. Dan yang terakhir adalah manfaat daripada multimedia itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mendefinisikan sejarah daripada multimedia, kalian mampu mendefinisikan pengertian daripada multimedia menurut etimologi, kalian mampu mendefinisikan pengertian multimedia menurut terminologi, mampu mendefinisikan fungsi dan juga manfaat daripada multimedia. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui sejarah daripada multimedia. Selanjutnya, kalian mampu mengetahui pengertian daripada multimedia, manfaat dan juga fungsi daripada multimedia. Oke, ke pembahasan selanjutnya, masuk ke materi tentang sejarah daripada multimedia. Jadi kan sebenarnya istilah multimedia ini berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni, drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg and Blackstone yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15, kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Selanjutnya, Matthew Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar tahun 1962. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Dudley Moore, serta ide awal televisi oleh George dan juga kawannya. Jadi revolusi televisi sekitar tahun 1940-an ini membawa multimedia ke arah yang lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960. Selanjutnya, teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan beberapa macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadikan raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan nilai penggunaan tak terbatas, dan hingga ini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Jadi kan sejarah dari multimedia ini berawal dari teater itu sendiri. Multimedia itu kan multi, banyak, dan media itu adalah perantara. Jadi multi itu sesuatu yang banyak gitu, yang menjadi perantara. Kayak misalnya multimedia itu kan dia berarti sesuatu yang lebih dari satu elemen. Kayak misalnya kalau misalnya dia video aja, suara aja, itu bukan multimedia karena dia hanya satu elemen. Sedangkan kalau misalnya dia sudah digabungkan beberapa elemen, itu baru dapat dikatakan sebagai multimedia. Nah kan di sejarah ini kan kita bisa baca tuh di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Dia kan terkandung beberapa media, beberapa macam elemen media. Jadi makanya dia dapat dikatakan sebagai multimedia. Selanjutnya, pengertian multimedia menurut para ahli. Menurut Gummerau tahun 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools ataupun alat bantu dan link, sehingga penggunaan dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan juga berkomunikasi. Sesuai dengan namanya, suatu media dapat dikatakan multimedia jika terdiri dari dua atau lebih elemen. Sebagai contoh, sebuah brosur dapat dikatakan multimedia karena dia terdiri dari elemen teks dan juga gambar. Lalu sebuah video klip dapat dikatakan media karena terdapat unsur, karena di dalamnya itu akan terkandung unsur gambar, teks, suara, terus audio dan lain sebagainya. Lalu ini berbeda dengan misalnya rekaman suara kaset. Kayak tadi saya bilang kan, kalau misalnya suara aja dia tidak dapat dikatakan sebagai multimedia karena dia hanya satu elemen.
Nah, sekarang kita masuk pada bab diskusi kelompok. Jadi sekarang sebelum kita diskusi kelompok, saya akan membagikan 3 kelompok terlebih dahulu agar nanti kalian berdiskusi mencari tahu tentang manfaat daripada multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang sejarah, pengertian, dan juga fungsi. Jadi kalian sekarang diskusi tentang manfaat penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena kita berapa orang ini? 12 kita bagi jadi 3 kelompok 4 orang. Siapa namanya? Ini 4 terus. Selanjutnya ini langsung saja ini 3 orang, ini 3 orang, ini 4 orang. Jadi sekarang silakan kalian cari bahan tentang manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Ini judulnya kayaknya tuh. Ini judulnya. Oh ya, duduknya per kelompok. Iya, duduknya silakan per kelompok ya agar nanti diskusi. Tiko Broji. Mungkin kita tunggu sampai 2 menit lagi ya untuk nanti saya akan panggilkan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu akan memanggilkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berdiri aja. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang manfaat dari multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini kita multimedia ini menjadi alat bantu bagi kegiatan belajar mengajar. Multimedia membantu siswa mengingat dengan mudah tentang isi pelajaran. Multimedia menyampaikan isi pembelajaran dengan cara yang canggih dan berkesan. Kemudian mampu menjadi sumber pengetahuan. Multimedia mampu menunjukkan dunia sekitar menunjukkan dunia dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua itu ada dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini untuk mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer aliran darah dan memeriksa organ dalam pasien dengan CRS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
transportasi dengan komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Untuk menerbangkan pesawat sendiri, pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Bahkan setelah mencapai ketinggian tertentu, pesawat bisa diterbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang sudah diprogram oleh komputer. Dengan komputer, navigasi kapal laut bisa ditentukan koordinat dan arah gerak kapal. Demikian juga penjualan di tiket bandara, stasiun, dan terminal bus dilayani dengan cepat menggunakan komputer. Nah, yang kedua ada bidang industri perfilman. Semua efek-efek dunia akting, animasi, dan penyuntingan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya juga dikembangkan menggunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi komputer. Itu aja. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Beri aplaus untuk mereka. Mungkin ini kelompok 1 sama kelompok 2 kan sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi ada nggak sanggahan ataupun tambahan dari kelompok 3 mengenai manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari? Sanggahan ataupun tambahan? Jadi betul sekali ya yang dikatakan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2 tentang manfaat daripada multimedia. Karena kan sekarang multimedia itu sudah masuk ke kehidupan kita. Jadi multimedia itu sudah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi ada yang terkandung mengenai materi kita hari ini, materi tentang manfaat ini. Ada pertanyaan? Ada Bu? Ada apa? Ini aja nak. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, sebutkan dalam bidang apa saja multimedia dapat digunakan. Terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1, multimedia itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Itu baik dari berbagai bidang. Misalnya bidang kesehatan, itu kayak tadi bilang kan sudah ada sinar X kan. Jadi kita lebih mudah mengetahui organ dalam kita udah bisa lihat tuh tengkorak kita gitu. Terus kalau misalnya dalam bidang pendidikan, dengan adanya multimedia itu kita lebih paham, para siswa itu lebih paham tentang materi pembelajaran gitu. Habis dan bidang-bidang lainnya dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya, Ibu juga akan menjelaskan tentang manfaat multimedia. Multimedia itu dalam merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital untuk mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan. Di antaranya yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, seperti yang dijelaskan tadi, dengan adanya multimedia, para siswa itu dia lebih paham tentang materi pembelajaran. Jadi kan dia tidak hanya terfokus pada satu metode saja. Kayak misalnya kan dulu itu metodenya hanya metode ceramah. Jadi kan kita para siswa juga bosan tentang materi pembelajaran itu. Tapi dengan adanya multimedia, itu kan ada video di situ, ada animasi. Jadi kita lebih bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi selanjutnya kita lihat dalam bidang kesehatan. Multimedia mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien. Monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Kan sudah dijelaskan tadi, dengan adanya multimedia ini kita bisa lihat tuh organ dalam kita. Jadi kalau misalnya kita sakit itu, kalau misalnya dulu sakitnya ini semua sakit. Jadi tabib-tabib dulu masih belum tahu waktu di mana letak sebetulnya yang sakit itu betul-betul letaknya tuh di mana, nggak tahu. Jadi obatnya itu semua tahu. Tapi kalau sekarang itu dengan adanya multimedia ini dia bisa lebih terpercaya di mana letak penyakit itu. Jadi lebih memudahkan. Habis itu jika kita lihat dalam bidang transportasi,
Dengan adanya komputer, semua jadwal dan jalur penerbangan yang terasi di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Untuk penerbangan sendiri, pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Bahkan, setelah mencapai tujuan tertentu, pesawat bisa diterbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang bisa diprogram di dalam komputer. Jadi, sekarang pun kalau misalnya kita mau pergi pergian gitu, kita bisa memesankan tiket bus ataupun tiket kapal ataupun tiket penerbangan itu bisa secara online, jadi lebih mudah. Selanjutnya, jika kita lihat manfaat multimedia itu dalam bidang industri perfilman. Jadi kan sekarang itu semua efek-efek di dunia itu animasi dan penyaringan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya juga dikembangkan menggunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi komputer. Sekarang kan kita kan zaman juga semakin canggih gitu kan. Kita lihat kayak misalnya film-film action gitu. Itu hanya latar belakangnya tuh mungkin cuma kayu warna hijau gitu. Tapi waktu kita nonton itu background belakangnya tuh mungkin gedung tinggi atau lebih seru kita nonton film. Selanjutnya jika kita lihat di bidang perdagangan, multimedia mengubah cara orang berbelanja daripada di toko-toko. Kita kasih jadi lebih dalam gitu kan. Jadi dengan adanya multimedia dan teknologi saat ini, kita bisa berbelanja secara online. Apalagi kita kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung kan, kayak misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah kita. Habis itu, jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini, ada nggak ini dari kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang bisa tunjukkan tangan? Ada yang bisa? Karena untuk waktu juga kan, jadi kita simpulkan terus. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, dan animasi, audio, video, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan suatu format tertentu. Multimedia sebagai sarana penyampaian informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi masalah. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, di antaranya bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang perfilman, dan bidang-bidang lainnya. Mungkin hanya ini materi kita hari ini, materi yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.